Kita bisa langsung buktikan sehingga Bapak dan Ibu sepulang dari sini nanti lihatlah kejutan yang terjadi. Ternyata cara untuk melepaskan diri dari penyakit fisik maupun psikis, bahkan penyakit jiwa, Allah sudah beri. Orang-orang yang mampu berinfak di jalan Allah di saat lapang, di saat dia punya duit, atau bahkan di saat sempit, di saat ada ujian, maka ketika pun dia mampu menahan marah, menahan emosi, dan mampu memaafkan, maka Allah, Zat yang Maha yang Maha itu ternyata mencintainya, mencintai orang yang berbaikan. Saya punya contoh yang pertama. Kisah ini adalah kisah nyata yang terjadi di abad ini. Jadi di Riyadh, Saudi, itu ada seorang wanita yang menderita kanker stadium akhir. Dikarenakan anak-anaknya sedemikian sibuk, maka dibutuhkanlah orang yang menunggu. Dan orang yang menunggu ini dari Indonesia, karena orang-orang Saudi itu senang sama orang-orang Indonesia, karena gak banyak ngomong tapi mau bekerja, gak banyak protes, mau melayani. Itu orang Indonesia disukai banget. Nah, dan hadirlah sosok wanita dari Indonesia yang sedemikian disukai oleh nenek yang sakit kanker stadium akhir itu. Sedemikian nenek ini menyukai wanita ini. Akhirnya nenek ini memperhatikan, kok khotimah dia yang ini selain rajin bekerja, tapi sering masuk ke hamam atau kamar kecil. Setiap 1 jam itu lama di hamam, lama di kamar kecil. Akhirnya nenek ini pun bertanya dengan bahasa yang sedikit dipahami. Dan akhirnya wanita dari Indonesia ini menjawab. Ketika ditanya ini, terima kasih ya, kamu sudah melayani saya. Itu kata wanita tua yang sakit tadi. Kemudian yang berikutnya, saya boleh tanya, mengapakah engkau sering sekali kamar kecil? Bahasa isyarat saja. Ada apa? Kok lama banget di kamar kecilnya? Maka wanita ini yang ditanya itu sambil minta maaf bercerita, maaf Umi, saya di kamar kecil harus memerah air susu saya. Karena ketika saya berangkat ke sini, karena kontrak yang harus saya penuhi, dan kalau saya tidak berangkat ada penalti, saya meninggalkan anak saya yang masih kurang lebih 13. Lepas selesai berangkat. Sehingga saya kalau tidak diperah air susu saya sakit. Makanya mohon maaf kalau saya sering ke kamar kecil. Apakah ceritanya selesai? Belum. Nenek yang baik hati ini kemudian mengumpulkan anak-anaknya tanpa diketahui oleh pembantunya. Sini, kumpul, anak kumpul. Pembantu kita ini lebih dibutuhkan oleh anaknya daripada dibutuhkan oleh saya. Karena dia bisa digantikan oleh orang lain untuk membantu saya, sedangkan dia tidak bisa digantikan untuk anaknya. Ibu, pesan kepada kalian semua anak-anakku, kalian punya duit, kalian punya kemampuan, kembalikan pembantu kita ini ke Indonesia. Bayar haknya selama 2 tahun penuh. Dan ketika nanti dia memang anaknya sudah bisa ditinggalkan dan sudah mampu ditinggalkan, biarkan dia kesini lagi. Ini sebuah kisah nyata, kawan. Akhirnya pembantu ini dipulangkan ke Indonesia dengan gaji full 2 tahun, bertemu dengan anaknya. Apa yang dirasakan oleh neneknya? Lega.
Dia merasa kebahagiaan yang luar biasa karena bisa menjadi konektor kebaikan. Bertemunya seorang ibu yang terpisah dengan anaknya yang sangat sangat kasihnya, dan aslinya dibuang di sini percuma di kamar kecil. Dia merasa kebahagiaan yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa, dan dia seolah mendapatkan sesuatu yang selama ini tidak didapatkannya. Karena kebahagiaannya sesungguhnya bukan ketika kita menerima, kebahagiaan adalah ketika kita memberi. Catat baik-baik. Saya dan Anda dikenang bukan karena menerima, kita dikenang karena memberi. Kita dikenang karena memberi, bukan karena menerima. 3 bulan setelah kejadian itu, ini adalah sebuah kisah yang sangat menginspirasi saya dan banyak pasien saya, klien saya. Wanita ini check up tentang kanker stadium akhirnya untuk operasi, dan dokternya berkata pada anak-anaknya, apa yang dilakukan ibumu di bulan-bulan terakhir ini memang kenapa, Dok? Kanker yang dialami ibumu bersih. Coba diperiksa lagi, Dok. Sudah kami lakukan periksa berulang-ulang. Demi Allah, saudara, banyak cerita-cerita seperti ini bukan pun dilihat di Indonesia juga banyak. Artinya adalah orang yang berani melepaskan titipan untuk memudahkan urusan orang lain, berani melepaskan titipan untuk menjadi konektor kebaikan orang lain. Itulah lain syukur, la asil dan takut. Karenanya cerita yang pertama ini menginspirasi setiap orang yang hari ini punya masalah, maka jangan hanya berangkat ke dokter atau ke psikiater, tapi berangkatlah pada orang-orang yang bisa Anda tolong dan Anda bantu, bukan sekedar mengumpulkan kewajiban, tapi mereka benar-benar terbantu dengan hadirnya Anda. Lihatlah kewajiban yang terjadi. Cerita yang kedua, Sultan Murad Umar adalah salah satu sultan yang cukup terkenal. Sultan ini pada suatu malam tidak bisa tidur, dan Sultan Murad Umar ini terinspirasi dari Umar bin Khattab, sehingga sering sekali menyamar dan masuk ke kampung-kampung untuk melihat kondisi rakyatnya. Malam itu Sultan Murad Umar memakai baju rakyat biasa, dan apa yang terjadi? Masya Allah, dia berjalan, dia melangkah bersama dengan pengawalnya yang juga menyamar. Tiba-tiba di sebuah gang di Istanbul, apa yang terjadi? Ada laki-laki yang terkapar tidak bergerak, dan tidak satu pun yang mau mengurusi laki-laki yang terkapar itu. Kemudian Sultan Murad yang di dalam kondisi menyamar ini bertanya, mengapa kalian tidak menolong orang ini padahal dia butuh pertolongan? Dan ketika Jack ternyata sudah meninggal, dan dia tetap mempertahankan dirinya untuk tidak membuka sebagai seorang sultan. Maka dia berkata cerita, bagaimana kami menolong, wahai sahabat, wahai sobat, wahai kisana, gitu. Dia ini adalah orang yang suka melakukan zina dan suka minum minuman khamr ketika semasa hidup. Kami jijik dan kami tidak mau mencelakakan ataupun mengurusinya. Kemudian Murad IV ini berkata, tapi apakah engkau tidak melakukan sebagai seorang muslim? Akhirnya Sultan Murad ini dibantu beberapa orang mengangkat orang-orang yang sadar itu ke rumah dari sosok yang meninggalkan. Ketika sampai di rumah, orang-orang langsung pulang lagi, dan Sultan Murad ini mendengar kalimat dari istrinya. Apa kalimat dari istrinya? Wahai suamiku, engkau adalah wali Allah. Wahai suamiku, engkau adalah suami yang baik. Wahai suamiku, engkau adalah muslim yang baik. Kaget dong Sultan Murad. Kok
berbeda? Di luar mengatakan dia sebagai pezina dan penghinaan khamar, tapi kenapa di sini istrinya mengatakan sebagai wali dan sekaligus dia juga sebagai orang yang baik, suami yang baik? Coba ceritakan kepada wahai, apa yang terjadi pada suami? Sesungguhnya dia ada orang baik dan saya menjadi saksi. Setiap malam dia keluar membawa uang dan dia membeli khamar sedemikian banyak yang dia bisa saja beli, dan khamar itu dibawa pulang dan dikeluarkan khamar itu di WC di kamar kecil, buang. Dan dia berkata, minimalnya saya menghilangkan khamar-khamar ini agar tidak diminum oleh pemuda-pemuda dan orang muslim. Minimalnya saya hilangkan selaku saya bisa. Minimalnya tidak terjadi gitu. Dan suami saya juga keluar malam minta izin ke saya untuk membeli atau membayar wanita-wanita nakal itu. Dan dia bilang, aku sudah membayarmu, tutup pintumu dan jangan menerima tamu karena engkau sudah aku beli. Itu bahasanya. Tutup. Itulah yang dilakukan oleh suamiku yang tidak ada orang tahu. Sampai suatu ketika saya berkata, wahai suamiku, kalau engkau begini terus, nanti ketika kau mati, dia ada itu mensolatkanmu. Tenang wahai istriku, sesungguhnya yang mensolatkan itu nantilah sultannya kaum muslimin, para wali Allah dan orang-orang muslim. Langsung mulai tempat berkata, oh, berkata, wahai ibu, akulah sultan Murad yang dikatakan oleh suamimu. Dan pagi hari setelah dimandikan di kafan, maka dia disolatkan oleh seluruh kaum muslimin di sana bersama dengan sultan Murad. Kenapa? Karena dia memudahkan urusan kaum muslimin dengan cara. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita lakukan hari ini? Betapa banyak orang-orang yang lebih sibuk untuk menghitung sertifikat yang ada di berangkasnya, padahal ada ponakan yang tidak bisa kuliah dan bayar UKT. Betapa hari ini banyak orang-orang yang sibuk memikirkan mobil listrik terbaru yang saya beli yang model apa, dan dia lupa bahwa di tetangga sebelah ada yang bingung untuk beli seragam untuk anaknya sekolah. Karenanya malam hari ini setengah jam terakhir, karena saya sampai jam 9. Setelah itu saya harus bergerak lagi untuk menuju Zoom karena ada apa? Karena saya disuruh guru saya itu datang. Saya harus sahabat. Kalau guru sudah bilang Pak Aris datang, suami nawabok. Jadi harus gitu. Ustaz-ustaz itu ngajar haji saya itu 12 kali. Jadi kalau Anda berteman dengan orang baik, itu orang baik. Makanya hari ini ada saling berteman ini. Udah insya Allah ada orang baik. Jadi prinsip hidup itu sederhana. Kalau kita perlu bisa baik, bertemanlah sama orang baik, ikuti aja kebaikannya. Maka kita itu baik sebagaimana semut yang numpang di pesawat Garuda sampai juga di Mekah. Seperti itu. Nah, sekarang kita praktek. Ya, langsung praktek. Bapak-bapak ini, saya ingin bapak-bapak praktek. Tadi yang sebelum sholat ketemu dengan saya Pak Reza, masalah Pak Reza, maksud itu. Tadi memang banyak saya ketemu dengan teman-teman di ini para alumni Mafia. Perhatikan, saya tidak dari KSA. Karena saat ini tadi bertemu dengan sini Pak. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak tahu beliau punya sakit apa, saya juga tidak tahu. Saya juga tidak tahu beliau punya keinginan sama, saya tidak tahu karena saya manusia biasa. Namun, sakit apapun Anda hari ini, baik fisik maupun psikis, pengen nggak sembuh? Pengen nggak asam uratnya hilang? Pengen nggak diabetesnya tiba-tiba normal? Bisa memang? Jangan diabetes bagi Allah itu mudah karena kita tidak punya peran apapun. Sampaikan Pak Reza, nah, boleh. Pak Reza Yusuf, apa yang Bapak Reza sekarang rasakan? Sakit apa? Atau tidak nyaman? Saat ini sih nggak ada. Iya deh. Beliau kan nggak tahu dia sakit apa. Tapi dengan password yang tadi saya katakan, tubuhnya akan memberitahu
apakah ketidakseimbangan yang ada pada tubuhnya. Perhatikan ya, kalau berkenas. Ini perlu serta data ya. Jadi bagus serta data, pokoknya amannya itu suruh itu. Biar nanti menjadi pelayan umat. Pak Reza, tangannya begini. Ini ya, ini ya, lihat ya. Mungkin Anda hari ini tidak menyadari bahwa tubuh kita tidak seimbang. Nyatanya baru berjalan tangga setelah jalan masih ngos-ngosan. Nah gitu. Dulu renang luar biasa. Sekarang baru nyambung sudah emas gitu ya. Tidak. Kita lihat ya. Dalam hidup ini ada rumus. Rumus yang pertama adalah kita harus mengakui yang pertama. Yang kedua adalah menerima. Ya Allah, saya ngaku zalim. Nah, betul. Ya Allah, saya ngaku selama ini sering melakukan ketidakbaikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Betul kan? Nabi Adam itu yang dikatakan. Nabi Yunus ketika masuk ke dalam laut ikan yang dikatakan sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Bapak dan Ibu, karena malam hari ini saya pengen banget Anda semua langsung bisa praktek sepulang dari sini lebih segar sehingga ibadahnya lebih khusyuk dan lebih nyaman. Kemudian bisa berbagi dan bermanfaat pada banyak orang. Maka rumus yang pertama tinggal begini. Ya Allah, hamba ngaku selama ini suka menzalimi diri sendiri. Ya Allah, hamba ngaku selama ini kadang-kadang tidak menjalankan perintah musuhnya. Hamba zalim, kadang mudah sholat, hamba zalim, kurang istirahat, hamba zalim, makan dan teratur, hamba zalim, pikiran dan negatif, hamba ngaku ya Allah, hamba zalim. Itu yang pertama. Tadi yang saya katakan itu contoh saja, tapi sebagai manusia seperti itu. Ya. Dan yang kedua, ya, Allah, hamba menerima apapun keputusan, apapun takdir, hamba menerima sepenuhnya ya Allah. Konsekuensi apapun dari kezaliman hamba terima ya Allah. Ketidaknyamanan dari kezaliman ya Allah. Hamba bersedia melepaskan kemalasan saya. Hamba bersedia melepaskan sifat negatif hamba, suuzon hamba, ketidakbaikan pikiran hamba, sifat-sifat malas hamba, iri dengki hamba. Hamba bersedia melepaskannya ya Allah. Ya Allah, bantu hamba, fitnah hamba, bantu hamba, sehat hamba. La haula wala quwwata illa billah. Anda tahu nggak? Itu kelihatannya seperti latihan ya. Tapi lihat baik-baik. Bapak tinggal tutup mata, pasrah aja pada Allah. Nanti Bapak dan Ibu tidak perlu heran kalau tiba-tiba tubuhnya itu akan memfitrahkan dirinya. Tubuh kita sebenarnya bisa mengetahui ketidakfitrahan kita itu gimana, dan dia insya Allah atas izin Allah menyeimbangkan kembali. Nanti beliau akan merasakan sendiri. Tiba-tiba mungkin tangannya bergetar atau tiba-tiba memegang daerah tertentu,
atau bahkan tiba-tiba tenang banget. Kita akan lihat. Sekarang yang berikutnya, saya ingin bapak-bapak yang di sini, bapak-bapak dulu ya sebelum ibu nanti ya, yang sakit secara fisik, yang ketika tahiyat sakit, ketika rukuk sakit, ada? Oke, baik. Mohon maaf ya, bapak-bapak dulu. Karena saya susah kalau sama ibu. Apapun yang terjadi Pak bisa ikuti ini. Sekarang bapak dan ibu sekalian lihat ya. Saya bertanya kepada maaf siapa namanya Pak? Saya ditanya Pak Hayam. Adam. Pak Adam. Tuh, perhatikan ya. Nanti kita praktek bareng. Pak Adam, apa yang dirasakan oleh Pak Adam? Lutut kiri sakit. Sekarang sakit? Masih sakit. Lutut kiri sakit. Level sakitnya kalau 1 sampai 10, kira-kira sekarang berapa level? 10 itu sulit banget. 1 itu mendekati 10, 0 itu benar-benar 10 sama sekali. 8,5, ada setengahnya. Gak apa-apa. Itu untuk memudahkan. Terus rasakan terus. Sekarang apa yang terjadi? Saya beritahu ya, cara tadi sama, tapi kita lihat sekarang ya. Lihat sekarang. Sekarang dapat konsentrasi saya megang. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Allah, sesungguhnya